Halo, selamat sore rekan Trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan sore ini saya sendiri akan membuat video mengenai strategi trading menggunakan CCI ya. CCI itu singkatannya apa ini? Ntar dulu, insert indikator. Saya agak lupa ya, skillator. Commodity Channel Index ya teman-teman ya. Ini. Jadi saya mau sharing mengenai ya sistem trading seperti ini ya. Periodenya pakai 7 CCI-nya dan di sini pakai exponential moving average periode 30 ya, apply to close, dan memakai periode 10 ya, exponential apply to close. Mengapa saya sharing sistem trading seperti ini? Karena ini jujur ini sistem trading yang menurut saya cukup simpel ya, nggak terlalu ribet. Cuman teman-teman harus bersabar sekali dalam menunggu momentumnya, tapi itu tergantung dari time frame ya. Kalau kita trading di time frame daily, tentu momentum untuk entry-nya jelas sangat menunggu lama ya teman-teman. Tapi kita juga bisa turun periode ke H4 atau bahkan ke H1 ya teman-teman. Kenapa saya sharing ini? Karena ya mungkin banyak teman-teman yang cuman pingin trading secara simple, nggak ribet. Nah ini saya mau sharing gitu ya. Jadi yang kita harus perhatikan di indikator CCI ini sama seperti kayak osilator lainnya ya, kayak ada overbought dan oversold ya. Jadi kalau CCI di atas 100 bisa kita anggap ini namanya overbought. Kalau di bawah minus 100 ini oversold ya. Ini jangan lupa untuk setting periodenya menjadi 7 teman-teman. Kemudian fungsi dari EMA ini apa? Ini untuk melihat arah tren ya. Jadi kita mau entry searah dengan tren. Jadi kalau misalnya EMA 10 ada di bawah cross ya, cross ke bawah dari EMA 30, ini trennya turun. Dan begitu juga sebaliknya, kalau dia mulai cross ke atas seperti ini trennya artinya mulai naik. Jadi kalau artinya tren naik, maka kita hanya entry buy only. Kalau turun, maka kita sell only ya. Jadi kalau turun seperti ini, walaupun CCI-nya oversold, kita nggak akan entry counter trend. Misalnya buy di sini, itu enggak. Jadi kita hanya mencari di mana timing yang tepat untuk entry searah dengan arah trennya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi begini, misalnya ini saya ganti ya candlenya seperti ini. Kalau saya zoom out, jadi pergerakan harga walaupun itu di tren turun kan dia nggak hanya bergerak turun terus ya. Misalnya kayak gini dia turun, pasti nanti dia ada naik, turun, naik, turun, naik, akhirnya turun lagi ya. Terus ada naik, turun, naik, turun, naik, turun ya, kayak gitu ya. Jadi nggak mungkin turun terus. Jadi entry kita menunggu retrace-nya teman-teman. Jadi saya kasih insert ya dulu ya, line mungkin ya, horizontal line, trend line ya. Nah, trend line saya ganti dulu. Oke, kayak gini. Jadi ini bisa kita katakan ini retrace. Nah, ini kan atau koreksi dari tren turun dia naik. Nah, baru di sini kita cari entry sell-nya ya, yang sesuai arah tren, dan kita cari CCI yang sold kayak gitu ya. Misalnya di sini ya, ini oversold, dan selain naik gini dia ada cekungan turun. Artinya di sini sudah dikonfirmasi dengan mungkin kita bisa ngeliat pattern candle ya, kayak seperti ini. Ini bearish engulfing teman-teman. Insert shapes ya ini. Nah ini ya, ini bearish engulfing ya. Baru kita kita bisa entry sell di sini ya, entry sell. Cuman kalau yang ini pattern yang bisa dibilang agak gagal ya, karena ini harus dikombinasiin lagi dengan ini ada level support sebelumnya. Jadi SL kalau bisa di atas level support sebelum yang di break ya, seperti ini ya. Nah ini soalnya kalau kita ngandelin SL di atas high terakhir ini pasti udah kena SL dulu,
ya, dan ini arah trennya udah berubah. Nah, oke, kita cari contoh yang lain. Ini ada di sini teman-teman. Jadi dia keluar, jadi ini trennya sudah mulai down di time frame daily, dan kemudian di sini ada bearish engulfing ya teman-teman. Nah ini shapes. Nah ini seperti ini. Kita bisa entry di next candle sell, stop loss di high ini, atasnya high terakhir, dan untuk TP paling nggak 2 kalinya ini atau di level support sebelumnya ya teman-teman. Nah ini katakanlah ini ya. Oke, katakanlah ini stop loss 84 pips, untuk TP 160 pips ya, sekitar itu. Jadi bisa reverse ratio 2 kali ya. Oke, ini kan turun naik ya, ini koreksi ya. Juga sama, ini turun kemudian cari koreksinya lagi teman-teman. Ini koreksi di sini ya. Nah di sini ada candle semacam, nggak tahu ini candlenya kuat apa enggak ya. Ini nggak terlalu bearish engulfing ya, karena bodinya cuma setengah ya. Tapi kalau kita coba entry di sini, SL di atasnya high-nya ini, maka kita masih bisa profit di next day sebetulnya ya. Ini 80 pips, ini SL 55 ya, katakanlah 60 pips ya, tambah spread, kita bisa masih profit. Atau ketika muncul candle ini, walaupun nggak yakin, mungkin kita tunggu dia retrace dulu di time frame kecil, baru kita cari CCI yang over bought juga, tapi di time frame kecil pada saat hari ini ya, baru kita entry. Jadi nggak langsung entry pas open candle gitu. Nah terus di sini tren masih berlanjut. Mana lagi ada ini? Nah ini di sini ya. Nah ini ada pembalikan arah nih, semacam bearish engulfing ya. Nah ini masih bisa profit segini, 83 pips, stop loss banyak, stop lossnya. Makanya kalau kayak seperti ini, mungkin karena ini juga dekat support, mungkin tunggu dia naik dulu di time frame kecil. Kalau dia ada oversold dari CCI, kita bisa entry gitu, profitnya bisa lebih maksimal lagi gitu. Nah ini kayak gini. Ini juga ada pola candle pembalikan arah lagi. Kita bisa entry di sini, sell ya, stop loss di sini. Ini juga masih bisa profit. Kira-kira seperti itu ya. Begitu juga untuk kalau teman-teman mau buy ya. Nah, misalnya mau buy, itu kebalikannya. Dan ini berlaku juga untuk time frame kecil. Nah ini. Ini naik, ini koreksi kan ya. Kemudian kita cari oversold-nya. Katakanlah ini di sini ya, sini ini. Kalau ini kena stop loss ya teman-teman ya. Di sini. Nah ini. Tapi kalau kita entry-nya agak bawah sih bisa profit sebetulnya. Nah ini. Terus kemudian ini ada kombinasi lagi bullish engulfing, mungkin bisa entry di sini juga ya. Ya itu, karena ini arahnya masih naik. Nah ini sini ya, ini pas di nyentuh level 100 CCI-nya, terus ada bullish engulfing, ini bisa profit. Sorry, mana tadi ya, aduh hilang. Ini nih yang ini 100 pip, stop loss paling enggak 40 pip. Nah gitu. Nah tapi bukan berarti ini nggak ada lossnya teman-teman. Oh sorry, kalau kayak gini ini kan nggak ada candle pembalikan ya teman-teman. Naik. Nah ini makanya bukan berarti ini oversold. Kalian langsung entry sell, enggak, tunggu sampai ada pembalikan seperti ini baru ini sell. Tapi kalau sell di sini ini kan nggak sesuai SOP ya, karena ini udah cross up. Jadi ini udah nggak sesuai SOP, karena di sini nyari buy sebenarnya, karena dia udah EMA 10-nya udah cross up EMA 30 kayak gitu. Nah mungkin kalau buy di sini ya teman-teman, di candle ini, tapi ini ternyata loss ya, SL-nya di sini ya.
Nah, ini dia langsung cepret seperti ini. Nah, ini bisa profit. Ini ada candle pembalikan dan ini belum cross. Nah, ini entry profit ya. Stop lossnya sini 101 pip. Ini potensi sampai 299 pips ya teman-teman. Ini kita juga bisa ke time frame kecil kok, seperti ini. Nah, ini arah trennya mulai turun. Kita cari oversold-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini ada pembalikan arah candle tapi ini udah di bawah. Nah, mungkin kita bisa sell di sini. Karena ini time frame kecil, mungkin stop loss-nya bisa ke di atas EMA berapa nih? EMA 30 ini ya, atau level apa namanya? Support sebelumnya di atas ini. Oke ya. Ya, ini udah ada candle konfirmasinya di sini ya. Sell. Cuman dia sempat turun di sini 24 pips. Nah, kayak ini di sini masih bisa lagi nih, bull, bear. Nah, kita sell di sini, SL di atasnya ini atau di atasnya ini. EMA berapa namanya? 30. Nah, ini potensi profitnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi di time frame juga kita bisa mencari peluang. Jadi kita bisa turun time frame ya, misalnya di time frame besar ada peluang, kita cari peluang di time frame kecilnya yang searah dengan peluang di time frame besar gitu. Jadi kita analisanya dikombinasi multi time frame juga bisa. Nah, ini kan sudah, nah ini dia ada peluang di sini. Cuman ini kena stop loss. Baru ada pola pembalikan ada di sini ya. Di sini sama sini. Tapi ini sih udah di atas dianya malahan ya. Ini nggak sesuai sih ini. Jadi untuk menggunakan cara ini kita juga bisa mengkombinasikan dengan struktur market atau mungkin Quasimodo, atau ya struktur market itu ini lihat arah trennya di mana, terus support resisten, supply and demand gitu ya. Itu bisa kita kombinasikan. Nah, ini kayak ini nih. Nah, ini ada peluang di sini. Ini sudah oversold. Di sini ada pola pembalikan ya. Bearish, semacam kayak bearish engulfing, kita sell di sini. SL di atas ini. Nah, ini masih bisa profit 58 pips. Nah, jadi gimana teman-teman untuk strategi dari CCI ini? Dikombinasi dengan EMA 30 dan EMA 10 ya. Sangat simpel sekali, tapi saran saya teman-teman juga harus menguasai struktur market, supply and demand atau support dan resisten. Itu nantinya akan sangat membantu kita untuk menentukan stop loss atau take profit ya. Atau area-area mana yang menjadi level SND atau SNR yang kuat teman-teman. Mungkin segitu dulu aja untuk sharing sistem trading menggunakan CCI dan EMA ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar trading, terutama buat yang pemula yang ingin mencoba trading dengan cara yang lebih simple. Ya, itu harapannya semoga membantu dan teman-teman bisa konsisten profit dalam trading. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah nonton. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys. Thank you.